Guru Aini, Andrea Hirata. Debut Awaludin dan rombongan 9. Aduh, ayah, ternyata mengajar matematika tidaklah segampang kusangka. Bu Desi pada orang tuanya melalui telepon. Aku ingin punya murid yang cerdas matematika, ingin mendidiknya. Sudah bertahun-tahun tak bertemu juga. Mengapa aku tak bisa seperti guru Marlis? Obsesi untuk mendapat murid cerdas matematika akhirnya menjadi utopia bagi Desi. Dia sendiri menolak pendapat bahwa matematika itu seperti seni, maka perlu bakat. Jika tak ada ruh berhitung dalam diri seorang anak, matematika akan menjadi bagian sambil lalu saja dalam hidupnya, seperti dialami kebanyakan orang. Desi punya pandangan lain soal itu. Baginya anak sekolah kesulitan matematika semata-mata karena gurunya tak bisa mengajarinya, dan gagal menumbuhkan minat murid pada pelajaran yang selalu dianggap sulit itu. Bukanlah karena bakat, atau karena sifat turunan dari orang tua, atau karena kurikulum yang tak pas. Buktinya, murid-murid yang diajar guru Marlis selalu lebih suka dan lebih pandai matematika ketimbang murid-murid di kelas lain. Dalam hal matematika, jauh-jauh hari guru Desi sudah menolak bersikap buruk buka cermin dibelah. Bakat, Laila, kata guru Desi, adalah urusan dua nita organ tunggal, bukan urusan matematika. Kemampuan matematika tidaklah dilahirkan, namun dibentuk. Dengan anggapan itu, selama bertahun-tahun telah mengajar matematika dengan penuh semangat dan idealisme, Bu Desi sendiri merasa telah menjadi guru yang gagal. Setiap awal tahun ajaran, dia selalu berharap mendapat murid-murid yang hebat, namun yang melongok di depannya hanya murid-murid macam Handai Tolani, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, Salut, Nihe, Junilah, dan Dina. Mereka adalah para penghuni deret bangku belakang, kaum marginal pendidikan, yang dengan kebanggaan yang sangat aneh menyebut diri mereka sendiri rombongan 9. Mereka itu tak ubahnya turis matematika. Mereka datang dalam keadaan meriah, berwarna-warni, bergaya sana-sini, melangak-longok ke dalam kelas macam burung serindit, lalu pergi begitu saja, meninggalkan jejak kebodohan. Yang paling parah di antara para turis matematika itu adalah Dina. Dina, maju selesaikan soal itu, perintah Bu Desi. Dina maju sambil tertunduk-tunduk dan memegang perutnya yang secara aneh sakit setiap ada pelajaran matematika. Yang terjadi kemudian adalah rutin. Sebagai ganjarannya tak bisa mengerjakan soal itu, dia ditugasi menghapus papan tulis meskipun bukan sedang jadwal piketnya. Kalau ada pemilihan putri paling tak becus matematika tingkat provinsi Sumatera Selatan, lekas kudaftarkan kau, Dina. Ketika baru mengajar dulu, kerap diungkapnya idealismenya pada sesama guru-guru matematika. Beberapa guru menyemangatinya, sebagian lain atas nama kesantunan dan persahabatan menyimpan sinis dalam hati yang tak ayal menguar dalam seringai. Ai, guru baru, lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Seperti dikata, itulah yang dialami Bu Desi. Silih berganti dialaminya aneka bentuk putus asa. Anak-anak yang sangat bersemangat belajar matematika namun nol potensinya memberinya rasa putus asa yang lucu. Dari mereka, kerap guru Desi menemukan hiburan yang ganjil. Lantaran pikiran guru Desi menuju utara, pikiran mereka menuju barat daya. Guru Desi sering pula menemukan anak-anak yang menunjukkan minat dan potensi, namun semakin sulitnya pelajaran, mereka mengeluh. Tiba-tiba matematika menjadi beban dalam hidup mereka. Akhirnya mereka mulai tertinggal dan memberi guru Desi rasa putus asa yang getir. Ada anak-anak bertipe rata-rata, yakni rata-rata minatnya pada matematika, rata-rata kemampuannya, rata-rata pula nilai ulangannya. Mereka adalah pencari aman yang berlindung dalam jumlah yang banyak. Mereka memberi guru Desi rasa putus asa yang rata-rata pula. Ada anak-anak yang memang merasa dirinya dilahirkan untuk bermusuhan dengan matematika. Seperti rombongan 9 itu, memberi guru Desi rasa putus asa sehingga mau membenturkan kepala ke tiang bendera. Adapun debut Awaludin telah menjadi kisah tersendiri bagi guru Desi, sebab jika ada pihak yang percaya matematika bakat-bakatan, tak ada murid yang lebih berbakat matematika dibanding debut Awaludin, dan tak ada pula murid yang memberi guru Desi rasa putus asa yang sangat putus asa. Debut itu murid baru dan dia orang udik seudik-udiknya. Mulanya guru Desi tak peduli pada anak muda yang berpenampilan macam penyanyi dangdut itu. Rambutnya kribo, kemeja sekolahnya ketat, celana panjangnya cut berai. Berkalung pula. Mata kalungnya tak tanggung-tanggung. Selongsong peluru senapan. Pengacau tak ubahnya rombongan 9 itu. Demikian guru Desi dalam hati setiap kali melihat murid baru itu. Guru bahkan tak tahu dan tak mau tahu siapa namanya.
Lebih-lebih sejak masuk kelasnya minggu lalu, si Nora itu langsung akrab dengan kaum biang kerok rombongan 9. Namun, betapa terperanjatnya guru Desi melihat Debut mengangkat tangan saat guru bertanya. "Oi, siapa yang dapat membantu jelimat pemalas ini menyelesaikan soal tuh?" tanya guru pada kelas. Jelimat berkeringat di muka papan tulis. Dia telah berusaha mati-matian menyelesaikan soal rumit itu. Gagu, buntu, tak tahu malu. Tak hanya guru, seisi kelas terkejut melihat Debut mengangkat tangan. Semuanya memandangnya dengan cara, "Cari penyakit ke orang udik. Apa kau tak tahu, guru matematika di muka kelas itu lebih garang dari luak." Tajam guru menatap Debut. Sangat tak suka dia keseriusannya dianggap seolah satu permainan. Sebaliknya, tanpa menunggu komentar guru, Debut bangkit, melangkah ke depan kelas, lalu menerima kapur dari Jelimat dengan gaya biduan menerima mic. Sebelum menggerus kapur ke papan tulis, dising-singkannya lengan baju. Aduh, melingkar gelang akar bahar di lengannya. Macam gelang yang biasa dipakai dukun buaya zaman Orde Lama. Sensasi tak sampai di situ. Detik berikutnya semua tertahan napas melihat Debut dangdut menurunkan rumus dan lancar mengotak-atik persoalan teorema de Moivre itu, yang jika menghadapinya banyak murid lain menyesal telah dilahirkan ke muka bumi ini. Selanjutnya, kawan sejarah. Guru Desi ternganga sehingga tak bisa ternganga. Tak lepas matanya menatap dari Debut yang bercincin batu akik meliuk-liuk di papan tulis. Tak lama kemudian jari itu dengan keras menggerus papan tulis untuk menulis tanda sama dengan. Lalu menulis satu angka solusi di depan sama dengan itu. Lalu menggaris 2 di bawah angka solusi itu. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan oleh gempa bumi sedikitpun, guru mengucek matanya berkali-kali. Debut mundur 1 langkah, mengamati jawabannya sendiri macam pelukis puas akan sentuhan kuas terakhirnya. Dilemparkannya kapur ke kotak kapur lewat satu gaya yang cukup mengesankan, lalu menghadapkan tubuhnya ke arah guru Desi. Guru tertegun, lama ditatapnya Debut. Caramu berjalan, caramu duduk, caramu bicara, sorot matamu, kalung, gelang, cincin kampungmu itu sangat tidak matematika, boy. Namun jawabanmu itu benar 100%. Sontak bersorak dan bertepuk tangan. Sungguh aneh di dunia ini, sambung guru. Siapa namamu, boy? Murid-murid lain takjub karena baru kali ini melihat guru Desi yang temperamental tampak sedikit gugup di depan muridnya sendiri. Namaku Debut, Bu. Debut Awaludin, membawa nama ayahku, Ahmad Mula bin Mula Muladin. Tegas Debut menjawab kelas menahan tawa. Dari mana asalmu, Debut Awaludin? Dari Pulau Limau, Pahit, Bu. Kelas tahu betapa kampungan tempat itu. Kini mereka tak dapat lagi menahan tawa. Guru makin lekat menatap Debut. Kutaksir kau senang lagu dangdut, Debut. Fanatik, Bu. Kelas tergelak-gelak. Lihat aku langsung ingat namamu. Debut Awaludin. Aku selalu lupa nama, bahkan nama ibu dan ayahku aku suka lupa. Kelas makin keras tergelak. Tapi aku gampang sekali ingat nama mereka yang lihai matematika. Setelah hari itu, dengan jelas Laila dapat melihat guru Desi lebih bersemangat mengajar. Murid yang aku cari-cari selama ini akhirnya aku temukan, Laila, kata guru Desi berulang kali. Namanya Debut Deburudin. Segera guru Desi membuat rencana sistematis untuk mengajar Debut, supaya murid dangdut itu menjadi seorang jenius matematika. Itulah mimpi terbesar guru Desi selama ini. Yang paling disukainya dari Debut adalah dia imajinatif, berbeda dengan murid lain. Debut mampu melihat satu persoalan dari banyak sisi. Kerap guru Desi dan Debut membahas topik-topik yang rumit, demikian bersemangatnya sehingga guru mengeluarkan kesaktiannya, yaitu menulis grafik dengan tangan kiri dan pada waktu yang sama menulis rumus-rumus dan angka-angka dengan tangan kanan. Ternganga lebar mulut guru-guru, murid-murid dan penjaga sekolah melihat aksinya itu. Tahukah kau, Laila, sudah kusediakan bangku dan meja di rumahku khusus untuk Debut. Dia tinggal datang saja, akan ku gembleng dia. Laila mengangguk-angguk. Kak Mis datang membawa 2 gelas es tebu. Apa itu, Bu Desi? Tanya Laila sambil menunjuk kotak dalam tas plastik di samping guru. Oh ini, sepatu baru. Ingatkah kau janjiku tempo hari? Bahwa aku akan mengganti sepatuku jika telah kutemukan murid cerdas matematika? Nah, kini murid itu telah kutemukan. Debut Deburudin. Sepatu baru, satu debut yang baik untuk memulai tahap baru mengajar matematika. Keduanya tergelak-gelak. Namun seiring waktu, betapa getir apa yang terjadi kemudian. Semangat Debut rupanya tak semenggebu semangat guru Desi. Tak tahu apa yang merasuki kepala lonjong biji nangka Debut Awaludin sialan itu. Dia senantiasa dilanda perasaan romantik tak masuk akal untuk bergabung dengan kaum marginal untuk memberontak. Baginya dunia tak adil, penegak hukum tak amanah, politisi ingkar janji, penguasa melindungi para pencuri.
Dalam pemikiran idealisnya, dia merasa hidupnya kehilangan makna jika berpangku tangan saja. Karena itu, rombongan 9 sebagai representasi segala hal marginal di sekolah lebih menarik minatnya ketimbang matematika. Guru terkejut karena tahu debut bisa dapat 10 dalam ulangan akhir itu, namun dia tak menyelesaikan. Bahkan sengaja membuat beberapa jawaban salah. Suatu hari debut datang ke sekolah dengan wajah bengkak, mata kelam macam buah tandong. Kabarnya, di pasar kemarin dia telah berkelahi melawan si Bedebah Bastardin dan kawan-kawannya demi membela rombongan 9. Sejak insiden itulah debut mulai bolos sekolah. Kecewaan guru mencapai puncaknya saat debut menghadapinya dan meminta supaya tempat duduknya dipindahkan ke belakang karena dia mau duduk bersama rombongan 9. Ikut aku, Bud, kata guru sambil melangkah menuju keluar kelas. Mereka berdiri di bawah pohon kersen. Aku tahu kau sengaja menyalahkan jawaban-jawaban ulangan akhirmu itu. Tindakan konyol itu hanya demi solidaritasmu, butamu, pada rombongan 9. Udah lama aku mengajar, tak pernah aku bertemu murid secerdas kau, Bud. Tak pernah. Kau tahu betapa banyak murid yang ingin pandai matematika sepertimu? Mereka berusaha keras dan selalu gagal, sementara kau jenius matematika. Jenius, kau sia-siakan berkah itu begitu saja. Debut dia. Posisimu sangat penting, Bud. Kalau kau yang miskin, norak, kampungan ini bisa matematika, anak-anak kampung lain akan merasa bisa juga matematika. Mereka akan merasa matematika bukan hanya milik anak-anak kota di sekolah bagus. Karena itu, aku rela bersusah payah agar kau hebat matematika. Debut diam macam batu. Bud, andaikan kau tahu betapa sulitnya mendidik mereka matematika, dengan cara apa lagi harus kujelaskan agar kau mengerti cara pandangku ini. Matematika perlu orang seperti kau, Bud. Usah abaikan matematika, Bud. Memelas guru Desi, debut memalingkan wajahnya. Hari-hari berikutnya debut malah semakin berkeras pada pendiriannya. Dia tetap pindah ke tempat duduk di belakang kelas dan sama sekali tak peduli pada matematika. Beberapa waktu kemudian, seperti telah diduga banyak pihak, satu persatu anggota rombongan 9 itu meninggalkan sekolah. Sebagian besar karena ingin bekerja untuk membantu ekonomi keluarga yang marit-marit. Ada pula Dinah dan Junilah misalnya karena ingin menikah. Tinggallah debut sendiri. Debut pun lalu memutuskan untuk mendapatkan dirinya sendiri. Guru Desi kecewa, merana, patah hati. Naik turun macam gelombang sinus. Demikianlah Laila telah melihat moralitas Guru Desi. Dulu ketika baru mengajar, semangatnya melambung. Laju semangatnya sempat melambat karena berbagai kesulitan mengajar matematika yang dihadapinya. Sekonyong-konyong semangat itu melesat lagi begitu dia mendapat murid hebat debut Awaludin. Kini justru debut yang menghempaskan semangat Guru Desi hingga ke dasar. Hidupku mungkin akan lebih mudah kalau sama sekali tak pernah bertemu debut, Laila, kata Guru Desi. Jika teringat akan kecerdasan yang disia-siakan anak itu, sakit hatiku. Di mata Laila, Guru Desi tampak seperti guru matematika dikhianati murid. Bahkan dikhianati matematika itu sendiri. Memintarkan seorang murid cukup untuk membuat batin seorang guru tertekan. Namun murid yang sudah pintar dan mengabaikan kepintarannya akan memukul perasaan seorang guru dengan cara yang tak dapat dimengerti siapapun. Sejak kejadian dengan debut, dapat pula Laila melihat Guru Desi berubah menjadi orang yang kadang-kadang seakan tak dikenalnya. Guru Desi kini menjadi lebih sensitif, strict, intens. Guru tabah. Setelah debut meninggalkan sekolah hingga bertahun-tahun kemudian, Guru Desi tak menemukan lagi murid seperti anak dangdut jenius itu. Karena itu dia terus memakai sepatu olahraga putih pemberian ayahnya dulu, meski sepatu itu hampir hancur, meski dia semakin dianggap aneh, eksentrik, bahkan dicemooh karena sepatu itu, dia tetap memakainya. Karena bagi Guru Desi, apa yang membalut kedua kakinya saban hari itu bukan lagi sepatu, melainkan idealisme. Rombongan 9 sendiri, taruhlah nih dan Junilah, menyangka Guru Desi tak tahu bahwa mereka mengendap di bawah meja di warung kopi Mariati kawin lagi, di mana mereka memerdekakan diri dari pendidikan lalu menjelmakan diri sebagai pelayan. Setiap Guru Desi melintas di depan warung kopi itu bersepeda ke sekolah, tertawa terkikik mereka di bawah meja itu dalam kebodohan. Guru Desi lalu tahu bahwa Dinah membantu ayahnya berjualan mainan anak-anak di kaki lima. Lalu dengan cepat dia digondol lelaki seprofesi. Adapun Handai Taulani, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, dan Salut juga menjelmakan diri mereka sebagai kacung-kacung kampret yang bekerja serabutan di pasar dan pelabuhan. Rombongan 9 memang telah drop out sekolah. Sekolah telah menjadi riwayat bagi mereka yang mereka sendiri mungkin tak mau mengenangnya. Namun,
Guru Desi sendiri merasa heran mengapa dia selalu dilanda firasat bahwa urusannya dengan rombongan 9 belum selesai. Seakan suatu hari nanti, tak tahu dengan cara apa, hidupnya akan bersentuhan lagi dengan 9 orang aneh itu. Lantas di mana debut Awaludin? Dia hilang raib tak tahu rimbanya. Kerap guru berharap perahu lelaki sialan itu ditampar topan Desember lalu dia terlempar ke laut lalu ditelan mentah-mentah oleh hiu harimau. Namun kerap pula guru Desi terpekur setelah sholat maghrib, berdoa pelan dan panjang untuk kebaikan debut, murid yang telah melukai hatinya itu. Dipakai terus selama bertahun-tahun, sepatu guru Desi itu akhirnya aus, warna putihnya menjadi kusam. Tepi-tepinya robek, setrip-setrip merahnya yang dulu mendebarkan kini lusuh, terkelupas-kelupas, talinya terburai-burai, telapaknya yang berulang kali terlepas direkatkan kembali oleh guru. Telapak itu hancur, digantinya dengan telapak baru. Guru sedih kerap bertanya dalam hati, sampai kapan dia akan memakai sepatu itu? Sedih dia melihat papan tulis, meja dan bangku yang dulu disediakannya untuk debut. Perabot-perabot itu masih termangu-mangu di rumah dinasnya. Dibiarkannya seperti bertahun-tahun yang lalu, karena dia tetap berharap akan mendapat murid hebat lagi sebagai pengganti debut. Beban guru semakin berat karena dia merasa berutang budi pada negara yang telah memberinya beasiswa pendidikan D3 guru matematika. Dia ingin membalas budi itu sekuat kemampuannya, dia ingin menjadikan dirinya keniscayaan, dia ingin berarti sebagai pribadi, sebagai muslimah, sebagai seorang guru. Dia tak ingin pendidikan matematika di kampung Ketumbi tak ada bedanya dengan atau tanpa Desi Istiqomah. Kekecewaan akan debut dan kegetiran-kegetiran mengajar matematika akhirnya membuat Desi, yang aslinya memang berwatak keras, menjadi guru yang sangat cerdas sekaligus sangat galak. Dalam kemarahan yang pahit itu, dia menyalahkan pemerintah yang selalu mengubah-ubah kurikulum matematika. Dia berusaha introspektif dan kreatif. Kerap didesainnya kurikulum matematikanya sendiri, dicobakannya pada murid-murid dan gagal juga. Semakin frustasi guru Desi. Maka situasi menjadi ironis sekarang, yakni murid-murid Bu Desi menganggap matematika adalah misteri. Bu Desi sendiri menganggap mengajar matematika juga misteri. Tak pernahkah kau lelah menjadi seorang idealis, Desi? Tanya guru Laila. Lelah, Laila, tapi tanpa idealisme, aku akan lebih lelah. Tanpa idealisme, orang akan hidup dengan menipu diri sendiri. Dan tak ada yang lebih lelah dari hidup menipu diri sendiri. Pernahkah terpikir untuk menekuni bidang lain selain matematika? Desi tersenyum. Aku bukan Desi Istiqomah tanpa matematikaku. Pada setiap kesulitan tersembunyi kemudahan. Begitu ajaran dari guru mengaji mereka dan itulah yang dialami Aini, Enun, dan Sadiah. Setelah seminggu mengikuti orientasi sebagai murid baru SMA, ketiga sahabat sejak kecil itu melonjak-lonjak girang macam menang lotre. Apa pasal? Rupanya mereka sangat girang karena bukan hanya nanti mereka bertiga akan sekelas, namun yang lebih penting dari segalanya, doa tolak bala yang mereka panjatkan setiap malam selama seminggu telah terkabul. Yaitu mereka akan berada di kelas yang pengajar matematikanya bukan Bu Desi Mal. Justru mereka akan mendapat wali kelas dan guru matematika yang diidamkan setiap murid, yaitu guru Tabahuddin. Mereka sendiri telah mendengar reputasi Bu Desi sebagai guru yang cerdas, galak, dan eksentrik sejak mereka masih SMP. Demikian girangnya mereka sehingga Enun menaburkan pasir ke udara macam kebiasaan orang Ketumbi kalau terlepas dari bala bahaya yang besar. Sadiah berjoget-joget macam biduanita organ tunggal. Aini terharu sampai berkaca-kaca matanya. Saat itulah Aini merasa bahwa dia telah menabung cukup banyak karma yang baik dalam hidupnya sehingga hari itu dia mendapat ganjaran kebaikan yang setimpal. Pontang-panting tiga sahabat itu berlari menuju tempat parkir. Lalu berlomba-lomba mereka mengayuh sepeda ke pasar. Tujuannya mau minum-minum merayakan berkah yang sangat besar itu. Di pasar Ketiga gadis kecil tertawa-tawa gembira sambil minum es tebu. Wajar mereka rayakan semua itu sebab sengsaralah mereka yang diajar matematika oleh Bu Desi. Itu adalah kesialan terbesar dalam hidup mereka. Sebab Bu Desi akan menuntut banyak sekali dari mereka, yang setengah hati akan kena batunya didampratnya habis-habisan macam tak ada hari esok. Bu Desi bahkan tak pernah segan menyemprot orang tua yang anaknya malas-malasan saja. Adapun tiga sahabat sentosa benar dalam kelas Pak Tabah yang telah menjadi guru honorer selama 12 tahun. Sepanjang waktu itu Pak Tabah tetap tabah menunggu diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pemerintah memang tak berperasaan. Namun bahkan guru paling tabah seluruh dunia itu kehilangan kesabarannya sama Aini. Matematika adalah ibu bagi fisika, kimia, statistika, arsitektur, komputer, biologi, kedokteran, dan begitu sabarnya dia sehingga sering menjeda kalimatnya.
dan ilmu-ilmu pasti lainnya. Jika kalian senyaptar dalam matematika, kalian akan pintar dalam banyak hal. Karena itu diharapkan dalam pelajaran matematika kalian tidak senyap. Nur Aini selesaikan soal itu. Aini bangkit dan melangkah tertunduk-tunduk karena perutnya mulas. Ia kemudian berdiri tertegun di depan papan tulis, bahkan tak berani mengambil kapur tulis. Baiklah Aini, sila ambil kapur dan jawab pertanyaan itu. Kalau masih memakai kata sila, artinya Pak Tabah masih Pak Tabah. Aini tak mau mengambil kapur sebab percuma. Kapur nanti hanya akan dipegangnya saja. Tak ada yang dapat ditulisnya di papan tulis. Pikirannya lebih buntu dari pipa yang paling buntu. Aini tolong ambil kapur dan jawab pertanyaan itu, tanpa kata sila. Pak Tabah mulai berubah menjadi orang lain, cilaka. Aini tetap membatu menatap soal itu. Saudari Nur Aini, sila saudari berdiri di pojok situ. Beda orang sabar dan orang tidak sabar adalah meski orang sabar tetap menjaga kesantunan berbahasa. Aini melangkah menuju pojok kelas menyusul Enun dan Sadiah yang telah berdiri di pojok sejak awal pelajaran tadi. Menjelang akhir pelajaran, Pak Tabah mendekati mereka. Beruntung kalian ada di kelasku. Kalau di kelas Bu Desi, lunaslah kalian bertiga nih. Mereka menunduk saja. Nun, mengapa kau lambat sekali mengerti matematika? Enun mengangkat wajahnya. Sebab aku pintar dalam pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Serentak kening Aini dan Sadiah berkerut. Karena nilai ulangan bahasa Indonesia Enun paling tinggi hanya 6. Dikit lebih tinggi dari nilai-nilai Aini dan Sadiah sendiri. Maksudmu, Nun? Maksudku, Bapak tahu sendiri kan, mereka pintar bahasa, biasanya tak lancar matematikanya. Oh, baru tahu aku soal itu. Terima kasih banyak untuk informasimu yang sangat berharga itu, Nun. Guru Tabah memijat-mijat kepalanya. Macam mana, Sadiah? Mengapa kau bebal matematika? Sebab aku pintar menjahit, Pak. Guru Tabah memijat-mijat kepala semakin kuat. Kau, Nur Aini, sebab aku pintar menjahit dan masak, Pak. Sekadar mengucap oh saja. Guru Tabah tak bisa. Sekarang aku mengerti mengapa nilai ulangan matematika Enun dan Sadiah selalu 2 dan nilaimu selalu 0, Aini. Karena kau pintar bahasa dan memasak sekaligus. Besar kemungkinan itulah sebabnya, Pak, kata Aini. Pak Tabah memalingkan wajah ke pintu macam melekas-lekas minggat dari kelas itu. Lalu bergabung dengan demo guru-guru honorer di depan kantor dinas pendidikan. Seperti kebanyakan anak muda zaman sekarang, Aini, Enun, dan Sadiah tak peduli pada apapun. Mereka bersukaria, iseng, lucu, banyak tingkah, tak disiplin, tak bertanggung jawab, konyol, gaduh, drama. Mereka juga kreatif. Mereka membentuk grup vokal yang mereka namai sendiri Trio Aljabaria. Nama yang sengaja mereka pilih sebagai gambaran betapa tak becusnya mereka dalam aljabar. Tak hanya itu, mereka pun punya logo grup yaitu simbol aljabar log. Logaritma yang disulam dengan cara sedemikian rupa di tas sekolah mereka sehingga tampak garang, sangar, misterius macam logo grup metal gotik, padahal mereka membawakan lagu-lagu tentang berbakti pada orang tua dan nasihat supaya umat manusia tak masuk neraka. Jika ada acara-acara kecil sekolah, misalnya acara perpisahan murid kelas 3, penyambutan tamu sekolah, atau pertandingan antar kelas, mereka selalu mengajukan diri untuk tampil. Mohon digarisbawahi, mengajukan diri itu. Sebab sesungguhnya tak ada yang pernah menawari mereka tampil. Event terbesar mereka adalah sekali-kali tampil di acara pertandingan persahabatan antar sekolah. Panitia selalu menampilkan mereka di akhir acara saat penonton sudah pulang. Biasanya mereka hanya ditonton 1-2 orang saja, atau ditonton orang-orang yang membereskan kursi dan tenda sebab acara sudah selesai. Kerap saat mereka sedang bernyanyi, lelaki kumal itu dengan tak melepaskan rokok dari mulutnya, mencabut kabel mic dari speaker. Meski begitu, trio Aljabaria yang aneh itu tetap bersemangat bernyanyi sambil menghentak-hentakan tamborin, membawakan lagu ledakan bom atom. Apakah mereka membentuk grup vokal itu karena mereka pandai bernyanyi? Tidak, jauh panggang dari api. Mereka tak pandai bernyanyi. Suara mereka sumbang minta ampun. Dan mereka tak bagus dipandang di atas panggung. Namun mereka ingin tampak bersibuk-sibuk dengan urusan seni. Sehingga jika ada yang menyinggung soal nilai-nilai ujian matematika mereka yang saking buruknya telah menjadi skandal itu, mereka bisa berdalih bahwa mereka adalah seniman. Demikian pemikiran ganjil mereka. Tak ayal pencitraan diri yang aneh itu berhasil menjadi kegembiraan sehari-hari dan efektif
Sebab sejak mereka membentuk trio itu, sudah rada jarang yang mengunjingkan nilai-nilai matematika mereka yang memalukan itu. Demikian memalukan sehingga jika ada kunjungan dari pengawas sekolah, kerap ketiga anak itu disuruh pulang dulu oleh kepala sekolah untuk menjaga supaya aib tidak ketahuan. Kini tidak lagi, sebab kepala sekolah sudah bersiap-siap kalau bapak pengawas bertanya soal murid-murid yang paling parah nilai-nilai ulangannya, dan pasti akan menuju ketiga artis lokal itu. Kepala sekolah akan berkata bahwa mereka tidak berbakat matematika, namun sangat berbakat kesenian, terutama bernyanyi. Cincai.